Perkenalkan, nama saya Prilsi Ketrinunima dengan NIM 2030303007, kelas A semester 1, Prodi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Nusa Cendana, Kupang, tahun 2020. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas makalah ke-13 pengantar sosiologi, yang dimana pada bagian yang pertama membahas tentang memikirkan kembali sosiologi. Masih ada rasa krisis dalam sosiologi dan realisasi ambisi besar yang harus disumbangkan. Jika bukan memainkan peran kunci dalam rekonstruksi masyarakat yang rasional untuk kepentingan seluruh umat manusia, sekarang tampaknya semakin jauh dari sebelumnya. Pada saat ini bahkan ada kecurigaan bahwa disiplin tersebut benar-benar telah melakukan likuidasi. Sejak menulis edisi pertama Perspektif dalam Sosiologi pada tahun 1979, telah terjadi banyak perubahan dalam sifat dari apa yang terjadi di bawah apa yang terjadi. Pada bagian yang kedua membahas tentang seorang tokoh dalam sosiologi, yaitu Karl Marx. Marx adalah seorang humanis karena dia dipahami telah mewarisi ide-ide Hegelian manusia dan adalah pusat sejarah, dan sejarah adalah kisah perkembangan sifat esensial mereka, yaitu pikiran dalam kasus Hegel, kapasitas kerja kreatif di Marx. Dalam kedua kisah tersebut, seluruh sejarah berfokus secara terpusat pada tema pemersatu tertentu. Pada bagian yang ketiga juga membahas tentang seorang tokoh sosiolog, yaitu Max Weber. Dalam beberapa tahun terakhir ada argumen tentang apakah karya hidup Weber benar-benar satu kesatuan, dan jika demikian, apakah tema persatuan rasionalisasi telah dinominasikan, dan kita dapat melihat bagaimana kasus seperti itu dapat dibuat. Kami berpendapat bahwa itu tidak benar-benar bertentangan dengan klaim bahwa perhatian utamanya adalah pada individualitas modern kapitalisme rasional di barat, karena rasionalisasi adalah ciri khas dan integral kapitalisme. Dan pada bagian yang keempat juga sama, membahas tentang seorang tokoh sosiolog, yaitu Emil Durkheim. Pengaruh Durkheim pada sosiologi dan antropologi cukup besar. Dia adalah salah satu tokoh kunci yang diidentifikasi oleh Parson sebagai pemutusan yang menentukan dan keterbatasan pemikiran abad ke-19. Bagian-bagian penting dari teori Parson digunakan langsung dari Durkheim, dan melalui merekalah ia berperan sebagai pengaruh besar pada teori sosiologi abad pertengahan. Pada bagian yang kelima membahas tentang konsensus dan konflik. Pada bagian yang keenam membahas tentang interaksi simbolik. Pada bagian yang ketujuh membahas tentang etimologi. Etnometodologi dikreditkan dan disalahkan karena memberikan salah satu kontribusi paling kritis terhadap destabilisasi ortodoks sosiologi yang telah mematapkan dirinya dalam sosiologi Anglo-Amerika. Ia dianggap menyajikan langsung terhadap kemungkinan segala jenis pemahaman objektif tentang realitas sosial dan akibatnya untuk realisasi impian sosiologi apapun dari teori besar
etnometodologi seperti interaksi simbolik telah terpinggirkan dalam sosiologi dan terus berkembang paling luas dalam hal analisis percakapan. Pada babnya yang ke-8 membahas tentang marxisme barat. Meskipun tulisan-tulisan utama mazhab dibuat pada periode antara tahun 1992 dan awal 1960-an, tulisan mereka langsung pengaruhnya mencapai puncaknya hingga pada awal 1980-an dan sekarang tertanam dalam banyak budaya intelektual akademik seperti yang telah dibahas pada babnya yang kedua, dan memudarnya minat baru-baru ini terhadap ide-ide Marxis dalam sosiologi. Kritik terhadap masyarakat industri dan fondasi intelektualnya dalam alasan pencerahan terhadap masyarakat. Pada bagian yang ke-9 membahas tentang strukturalisme. Dalam ilmu sosial, pendekatan dalam satu disiplin atau bidang biasa menyesuaikan dengan inspirasi dan asumsi paling dasar dari disiplin lain. Strukturalisme berasal dari linguistik sebagai model untuk analisis sosial dan budaya berdasarkan apa yang sampai pada tahun 1950-an merupakan salah satu untaian paling sukses dalam linguistik. Pada bagian yang ke-10 membahas tentang poststrukturalisme. Kritikus pada bagian ke-11 membahas tentang Mikhail Foucault. Pada bagian yang ke-12 membahas tentang poststrukturalisme dan postmodernitas. Pada bagian yang ke-13 membahas tentang kembali ke teori sosiologi, upaya untuk menanggalkan proyek intelektual untuk mencapai pemahaman yang pasti tentang realitas dalam semua dimensinya, alam dan sosial yang telah menyediakan struktur bagi kehidupan intelektual di barat selama 300 tahun dan lebih. Pada bagian yang ke-14 membahas tentang dari kelas ke budaya, dan pada bagian yang terakhir membahas tentang sosiologi emansipatoris. Dalam bab ini akan membahas apa yang disebut teori sosial emansipatoris, feminisme, teori queer, dan teori postkolonial. Ini merujuk sebagai teori sosiologi untuk menandai fakta yang dicatat pada bab sebelumnya, bahwa batasan disiplin ilmu konvensional semakin dipandang sebagai artifisial, membatasi dan berlebihan. Memang para pemikir terkemuka di ketiga cabang teori emansipatoris cenderung secara formal dikatakan dengan disiplin ilmu seperti filsafat, bahasa Inggris, atau sejarah seperti dan sosiologi. Lebih jauh seperti yang akan kita pelajari. Demikian penjelasan singkat saya mengenai buku ke-13 pengantar sosiologi. Dalam penjelasan video ini banyak kata-kata dan tutur yang saya ucapkan tidak sesuai dan mungkin masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu kritik dan saran yang membangun akan saya nantikan agar kedepannya video yang saya buat ini dapat diperbaiki dan
semakin hari semakin baik. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.